Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Di masa pandemi ini, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, 3. Menjauhi kerumunan, yang keempat, menjaga jarak. Hari ini kita bersama Bu Nur Hamidah, anak-anak akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran kedua. Yuk, anak-anak siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Jangan lupa sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan dalam pembelajaran kali ini. Yuk kita simak pembelajarannya. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 5 mengenai ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran kedua. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu muatan IPA KD 3.5, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. KD 4.5, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Muatan bahasa Indonesia KD 3.7, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. KD 4.7, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Muatan SPDP KD 3.3, memahami properti tari daerah. KD 4.3, meragakan penggunaan properti tari daerah. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui video pembelajaran diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan rantai makanan yang terdapat dalam suatu ekosistem secara baik dan benar. 2. Membuat teks non-fiksi tentang salah satu ekosistem secara baik dan benar. 3. Mengenal tarian daerah dan properti tari secara tepat. Apakah anak-anak sudah sarapan pagi ini? Apakah sarapan pagimu hari ini? Adakah di antaramu yang sarapan dengan telur ayam? Lezat bukan? Salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi bagimu untuk beraktivitas pada hari itu. Telur merupakan salah satu makanan protein yang berguna bagi kesehatan tubuhmu. Tahukah kamu berasal dari manakah telur yang kamu makan saat sarapan? Dari manakah kita mendapatkan telur ayam? Anak-anak hebat, tentu kamu tahu bahwa ayam menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur ayam saat sarapan, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Lalu, dari manakah ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Ya, betul. Ternyata ayam mendapatkan energi dari makanan yang dimakan oleh ayam. Telur ayam yang kita makan sebenarnya merupakan bahan makanan yang diperuntukkan bagi anak ayam selama masih dalam cangkang telur. Anak-anak hebat, sekarang coba perhatikan gambar rantai makanan berikut. Jelaskan mengenai rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah.
Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah yang pertama, padi. Padi merupakan produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Setiap produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu tikus. 2. Tikus. Tikus menjadi konsumen tingkat 1 karena tikus merupakan hewan omnivora yang juga memakan padi untuk memperoleh energi. Sebagai konsumen tingkat 1, tikus akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu ular. 3. Ular. Ular menjadi konsumen tingkat 2 karena ular merupakan hewan karnivora yang memakan tikus untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai konsumen tingkat 2, ular akan dimakan oleh konsumen tingkat 3, yaitu burung elang. 4. Burung elang. Burung elang menjadi konsumen tingkat 3 karena ular merupakan hewan karnivora yang mendapatkan energi dengan memakan ular. Sebagai konsumen tingkat 3, burung elang akan mati. Bangkai burung elang akan diurai oleh mikroorganisme seperti jamur. 5. Jamur. Jamur menjadi pengurai karena jamur berperan dalam mengurai konsumen tingkat 3 untuk berkembang biak. Hasil penguraian yang terdiri dari zat-zat tertentu yang kemudian akan masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Sekarang coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Ya, energi pada sebuah rantai makanan adalah terjadinya perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain, dari terkait makan dan dimakan pada suatu rantai makanan. Nomor 2. Adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Jelaskan. Ada. Hubungan rantai makanan dengan aliran energi pasti terjadi ketika suatu makhluk hidup memanfaatkan atau memakan makhluk hidup lain. Maka akan terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. 3. Jelaskan peran produsen penting dalam sebuah rantai makanan. Produsen merupakan satu-satunya komponen yang mampu memproduksi makanan sendiri. Produsen juga menjadi komponen yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 agar rantai makanan tetap berjalan. Yang keempat, rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2? Yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2 yaitu jumlah konsumen 1 akan berkurang secara drastis karena dimakan oleh konsumen 2 yang lebih banyak. Sedangkan jumlah konsumen 2 akan bertambah banyak karena tidak ada konsumen puncak yang memakan mereka. Anak-anak hebat, sekarang perhatikan dialog antara Benny dan Udin. Benny, tugas kita berikutnya adalah membuat karangan fiksi tentang ekosistem, Din. Udin, aduh, aku lupa. Apakah karangan fiksi itu, Ben? Benny, karangan fiksi adalah karangan yang mengetengahkan tentang data dan fakta, Din. Jadi, bukan menggunakan imajinasi kita, Udin. Sepertinya seru sekali ya membuat karangan fiksi tentang ekosistem. Nah, sekarang pilihlah salah satu gambar berikut ini. Buatlah sebuah karangan fiksi tentang rantai makanan dengan menggunakan salah satu hewan dalam gambar tersebut. Gunakan kalimatmu sendiri dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Anak-anak hebat, sebelum kalian mengerjakan membuat karangan non-fiksi, terlebih dahulu perhatikan dulu langkah-langkah menyusun karangan non-fiksi. Yang pertama, menentukan tema. Pada umumnya, topik atau tema karangan non-fiksi merupakan judul karangan itu sendiri. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keempat, menyusun kerangka karangan. Yang kelima, menyusun paragraf. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tari daerah. Hasil panen yang diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Anak-anak hebat, berikut ini contoh tari daerah yang mengetengahkan tentang berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitar. Tarian yang pertama, tari tradisional Caping Ancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Tari ini menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para petani juga mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut terbuat dari anyaman bambu. Tarian yang kedua yaitu tari Alang Babega. Tari ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari ini merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya, mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsanya tersebut. Setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan atau properti yang dikenakan penari pada saat menarikannya. Properti tari bisa jadi berbeda antara satu tarian dengan tarian yang lain. Properti yang digunakan menjadi ciri khas tersendiri dari tarian tersebut. Bahkan, beberapa properti tari dijadikan sebagai nama bagi tarian tersebut. Misal, payung yang digunakan dalam tari payung, atau caping yang digunakan dalam tari Caping Ancak. Berikut ini adalah beberapa nama tarian beserta propertinya. Tari payung, properti tarinya payung. Tari Caping Ancak, properti tarinya caping. Tari piring, properti tarinya piring atau mangkuk. Tari topeng, properti tarinya topeng. Tari kuda lumping, properti tarinya kuda kepang. Tari kipas, properti tarinya kipas. Tari lilin, properti tarinya lilin. Dan masih banyak lagi nama tarian daerah beserta propertinya yang bisa kamu pelajari. Kesimpulan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, kita sudah belajar bagaimana menjelaskan tentang rantai makanan. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana membuat karangan non-fiksi. Yang ketiga, kita juga sudah belajar mengenal tari daerah dan propertinya. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.